Shalom, selamat pagi sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Berjumpa kembali dengan saya Surono dalam Renungan Embun Pagi bersama radio kebanggaan kita, Radio Petra 105,7 FM. Saat ini kita akan belajar bersama firman Tuhan yang tertulis di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 7 dengan tema persekutuan. Sebelum kita bersama-sama menghayati dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama menyatukan hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Di pagi ini kami menghadap-Mu ya Bapa. Kami menaikkan syukur dan terima kasih kami atas cinta kasih dan penyertaan yang telah Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Begitu juga di dalam kami beristirahat malam. Engkau telah berkenan menjaga kami, sehingga di pagi ini kami boleh bersama-sama bangun, kami boleh bersama-sama bersekutu untuk merenungkan firman Tuhan di dalam renungan embun pagi. Terima kasih atas penyertaan-Mu. Dan pada saat ini ya Bapa, kami memohon kepadamu, kiranya Roh Kudus-Mu membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh untuk mengerti, menghayati, dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, kami siap mendengarkan. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan membacakan bacaan kita yang tertulis di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 7 yang demikian. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada saat ini. Yang berbahagia ialah kita yang merenungkan, memelihara, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan kita sebagai orang Jawa, kita seringkali mendengar dan kita juga seringkali mengatakan sebuah pepatah, yaitu mangan ora mangan kumpul. Sepertinya pepatah tersebut adalah hal yang mudah. Pepatah tersebut seakan-akan tidak mempunyai arti, dan bahkan banyak juga yang menyalahartikan apa itu mangan ora mangan kumpul. Ada yang berpendapat bahwa sing penting mangan, ora kumpul tidak apa-apa. Tetapi yang dimaksud pepatah mangan ora mangan kumpul itu adalah sebuah filosofi dalam kehidupan masyarakat Jawa, di mana mengutamakan perkumpulan, persatuan daripada sekedar perut kenyang.
Berarti kata-kata mangan ora mangan kumpul itu memiliki makna yang dalam. Lalu kita sebagai orang Kristen juga memiliki satu kata yang hampir atau sama maknanya, di mana kita harus mengutamakan kebersamaan, kita harus berkumpul, yang disebut dengan persekutuan. Persekutuan kita bukan hanya dengan manusia saja, tetapi persekutuan kita adalah bersama dengan Allah. Karena persekutuan dengan Allah akan mencirikan bagaimana kehidupan manusia bersekutu dengan sesamanya. Dan dalam persekutuan itu harus ada sesuatu yang kita peroleh, dan harus ada sesuatu yang dapat kita nyatakan di tengah-tengah persekutuan. Dalam bacaan kita dinyatakan bahwa kita di dalam persekutuan hendaknya kita hidup di dalam terang. Terang sendiri memiliki fungsi supaya kita tidak salah jalan, supaya kita bisa melihat kebenaran, supaya kita bisa memilah dan memilih mana yang baik, mana yang tidak. Dan bahkan kita juga bisa berpikir positif di dalam persekutuan itu sendiri. Jadi ketika kita memiliki terang di dalam hati dan hidup kita, berarti persekutuan yang ada di dalam kehidupan kita, baik persekutuan dengan Allah, baik persekutuan dengan sesama, akan menjadi persekutuan yang hidup. Tetapi hal ini bukanlah hal yang mudah. Kenapa? Kok bukan hal yang mudah? Karena seringkali dalam persekutuan kita masih saja memiliki ataupun mementingkan egois kita. Kita mementingkan kelompok kita, golongan kita, dan kita sering mengabaikan makna persekutuan itu sendiri. Kalau ada hal yang menguntungkan dalam persekutuan, akan rajin, akan semangat. Tetapi ketika ada sesuatu yang tidak sama dengan apa yang diingini, pasti lalu akan mundur. Dan bahkan bisa saja menjadi batu sandungan di dalam persekutuan. Karena merasa tidak mendapatkan keuntungan dari persekutuan tersebut, karena merasa bahwa apa yang diharapkan tidak diakui di dalam persekutuan. Nah, lalu apa sebenarnya makna persekutuan yang benar di dalam kehidupan iman kita? Di mana kita sebagai orang-orang yang telah dipilih, orang-orang yang telah dipanggil, dan orang-orang yang telah ditebus oleh Allah. Yang pertama, persekutuan kita sebagai anak-anak Tuhan, persekutuan kita sebagai orang percaya, itu seharusnya melebihi persekutuan yang ada di dunia ini. Persekutuan di dalam orang-orang percaya seharusnya ada sukacita, ada keramahan, ada solidaritas yang kuat satu dengan yang lainnya, sehingga tercipta damai sejahtera. Bukan persekutuan yang hanya membuat diri sendiri senang dan lain menderita, tetapi persekutuan yang sesungguhnya kita sebagai orang-orang percaya
adalah mewujudkan damai sejahtera. Dan yang kedua, di dalam persekutuan itu harus ada terang, di mana terang berguna untuk menerangi sesuatu yang gelap. Berarti bahwa kita sebagai terang, kita diutus ke dunia ini juga untuk menjadi terang. Berarti orang Kristen seharusnya di dalam hidup tidak boleh membuat kekacauan, tidak boleh membuat sesuatu yang bisa merusak persaudaraan, ataupun malah kita masuk ke dalam sesuatu yang gelap. Karena kita diutus, kita menjadi saksi di dunia untuk menjadi terang. Yang ketiga, kita juga harus benar-benar tahu dan mengenal terang itu sendiri. Siapa atau terang itu? Yaitu Yesus, di mana Ia yang telah mengorbankan nyawanya untuk menebus segala dosa kesalahan kita. Dan yang keempat, kita hidup di dalam terang, bukan hidup di dalam kegelapan. Karena kita persekutuan orang-orang percaya itu berasal dari Allah, dilahirkan oleh Allah, di mana Allah yang adalah terang itu sendiri. Dan yang kelima, kita harus mempercayai akan kebenaran Allah seperti yang dinyatakan di dalam firman-Nya. Kita harus bersungguh-sungguh, berusaha terus-menerus oleh kasih karunia-Nya, supaya kita dapat mematuhi segala firman Allah dalam perkataan dan perbuatan kita. Karena kita telah disucikan daripada segala dosa. Nah, dengan demikian berarti kita semua dalam persekutuan orang-orang percaya harus mewujudkan terang itu di dalam perbuatan, perkataan kita setiap hari. Bahkan dalam persekutuan itu, kita wujudkan damai sejahtera. Pertanyaan yang perlu kita renungkan pada saat ini, sudahkah persekutuan kita memancarkan terang kasih Allah yang membawa damai sejahtera bagi diri kita, bagi sesama, dan untuk kemuliaan nama Tuhan? Sudahkah persekutuan kita mewujudkan itu semua? Selamat merenungkan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama menyatukan hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk firman yang boleh kami renungkan pada saat ini, di mana Engkau menghendaki supaya dalam persekutuan kami, persekutuan orang-orang percaya yang telah Engkau panggil menjadi satu, di mana harus mewujudkan
mewujudkan sukacita, solidaritas, dan damai sejahtera. Kami yakin Bapa, bahwa dalam persekutuan kami masih banyak kelemahan-kelemahan, bahkan keegoisan yang sering kali kami kedepankan. Kami mohon ampun, dan kiranya Engkau menuntun kami semua, supaya dapat mewujudkan persekutuan yang penuh damai sejahtera. Persekutuan yang memancarkan terang kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman yang Kau berikan kepada kami pada saat ini. Bapa, sebentar lagi kami juga akan bersama-sama mengakhiri persekutuan kami di dalam renungan embun pagi ini. Kami akan kembali melanjutkan segala aktivitas kami, baik kami yang bersekolah, bekerja, ataupun yang berada di rumah. Kami mohon kiranya Tuhan senantiasa menjaga kami semua. Berikan damai sejahtera bagi kami, sukacita bagi kami, kesehatan bagi kami. Dan kiranya juga Tuhan jauhkan rancangan-rancangan yang jahat. Jauhkan segala kecelakaan yang akan menimpa pada kami. Kami bersama-sama percaya kepadamu ya Bapa, bahwa Engkau akan menyertai kami semua. Untuk itu kami menyerahkan kehidupan kami pada hari ini. Segala aktivitas kami di hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih ya Bapa, untuk firman yang telah Engkau berikan kepada kami semua. Doa yang jauh dari sempurna ini, kami naikkan di dalam satu nama yang mulia dan kudus, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah renungan embun pagi kita pada saat ini. Selamat untuk menghayati firman Tuhan, dan selamat untuk menjalankan aktivitas di hari ini. Semoga kasih Tuhan selalu menyertai kita semua. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan saya Surono mohon undur diri. Sampai jumpa di dalam acara Renungan Embun Pagi bersama Radio Petra FM 105,7 FM. Tuhan memberkati kita semua. Amin.